Pertama-tama nanti petugas kita ini bakal aplikasi itu untuk selamat, di mana di selamat itu akan dicantumkan jenis hewan, misalkan sapi, domba ataupun kambing. Itu juga dicantumkan umur hewan, misalkan domba lebih dari 1 tahun, sapi lebih daripada 2 tahun. Dicantumkan juga di situ layak atau tidak layaknya. Dicantumkan juga apabila tidak layak kenapa. Misalkan tidak layak itu ada yang umurnya kurang, ada yang sakit, ada yang luka, ada yang cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Papatong semua dimanapun berada, kembali lagi di podcast Papatong, pemerintah, petani, dan Inohong. Oke, untuk episode kali ini alhamdulillah ada satu tema yang sangat menarik juga buat sobat-sobat Papatong. Seperti kita ketahui, bentar lagi umat Islam akan merayakan salah satu hari besar keagamaan, yaitu Idul Adha. Nah, di masa Idul Adha mungkin sebelum masa pandemi sudah banyak yang harus kita perhatikan. Nah, saat pandemi ini pasti ada sesuatu hal yang unik yang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Nah, untuk itu Papatong kali ini kita coba untuk menyajikan informasi buat sobat-sobat Papatong semua langsung dari narasumber yang sangat kompeten ya Pak. Biasa-biasa aja. Sangat Pak. Oke, kita berkenalan dulu sobat Papatong semua sama Bapak Asep Rustian, Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak sedikit kenalan dulu Pak sama sobat Papatong di rumah. Terima kasih. Bapak superhero seperti apa gitu? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asep Rustian. Saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai dari bulan September tahun 2020 sampai sekarang. Oh, alhamdulillah kan. Sobat Papatong berarti sudah sangat tepat nih kalau kita bicarain kurban Pak. Di Papatong ini sama orang yang sangat tepat, Kepala Bidang Peternakan. Ini Pak mungkin buat awal Pak, ada bedanya nggak sih Pak antara Idul Adha sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi Pak? Tentunya sangat berbeda sekali antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dan kita ini pada masa pandemi ini untuk pemeliharaan hewan kurban ini yang kedua kalinya, karena pada tahun 2020 juga sama pada saat pandemi juga, namun bedanya untuk tahun 2021 ini bertepatan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat untuk daerah Jawa dan Bali, sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan kurban ini kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Misalkan untuk pedagang misalnya, pedagang itu pertama tentunya harus memakai masker antara pedagang dan pembeli. Keduanya juga di setiap pedagang hewan kurban ini harus ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Yang selanjutnya juga untuk pedagang ini harus ada pintu masuk dan pintu keluar yang terpisah. Ini dimaksudkan untuk supaya tidak terjadinya perkerumun. Yang selanjutnya juga untuk dari sisi kesehatan hewannya, hewan ini yang dijualbelikan itu harus terlindungi dari cahaya panas, dari hujan. Juga yang lebih penting bahwa penjualan hewan kurban ini tidak menyalahi aturan K3 dan minimalnya tidak di pemukiman. Yang selanjutnya juga untuk penjual hewan kurban ini diharapkan atau diharuskan memakai lengan panjang atau baju panjang baik pedagang, penunggu ataupun penjual hewan kurban tersebut. Demikian. Oh, jadi memang ada aturan khusus ya Pak ya, untuk saat ini untuk menjaga supaya protokol kesehatan tetap terjaga ya Pak ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk ini Pak, kalau untuk kita ngobrolin dulu penjualnya Pak. Kalau penjualnya itu memang harus ada izin khusus seperti apa, atau memang harus ada tadi selain hal-hal protokol yang harus dilaksanakan, apa ada hal-hal lain yang memang harus ditempuh oleh para penjual yang akan berjualan Sebenarnya di Kota harusnya Bandung? untuk penjual hewan kurban di Kota Bandung ini minimal harus koordinasi dengan aparat kewilayahan, baik itu dengan camat ataupun lurah, karena mereka lah yang lebih tahu di mana tempat-tempat yang lebih aman untuk menjual hewan kurban tersebut. Nanti mereka merekomendasikan kepada kita bahwa ini akan dilaksanakan tempat penjualan hewan kurban, dan kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung akan menentukan
survei ke sana apakah layak atau tidak layak. Ya. Ini Pak, itu ini pakai rompi Pak, keren banget Pak. Ini rompi apa sih Pak betulnya Pak? Ini sebenarnya untuk APD, alat mengenal diri lah. Jadi kami memberikan rompi, memberikan juga celana dan topi untuk melindungi dari teman-teman juga. Semua petugas ini kita berikan juga hand sanitizer dan masker selama pelaksanaan monitoring kesehatan hewan kurban ini. Nah, kami harapkan pada tim satgas ini setiap melaksanakan monitoring hewan kurban ini APD tersebut atau rompi dan sebagainya harus dipakai Pak. Jadi ada satgas khusus ya Pak ya? Ya Pak, lanjut Pak. Mungkin tadi kalau untuk yang saya tahu sih Pak, tiap tahun tuh mungkin Sobat Papatong juga banyak yang sudah tahu bahwa sepertinya tiap tahun tuh di DKPP tuh menerjunkan petugas khusus untuk pemeriksaan. Apakah tahun ini tetap seperti itu Pak? Ya, tahun ini kita merujuk kepada surat edaran dari Kementerian Pertanian nomor 8/2017 garing SE garing PK garing 302 garing 2021 tentang kebijakan pelaksanaan hewan kurban. Jadi kami alhamdulillah di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung ini per tanggal 6 Juli 2021 sudah mengeluarkan keputusan kepala dinas membentuk tim satgas pemeriksaan hewan kurban, di mana anggotanya itu berjumlah 88 orang yang terdiri dari ASN dan non ASN dari DKPP, juga dibantu oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jepang Jawa Barat. Biasanya kalau tahun lalu ada bantuan juga dari mahasiswa kedokteran hewan Unpad, namun setelah kami berkoordinasi pada tahun ini dari Fakultas Kedokteran Hewan Unpad bahwa tidak menurunkan mahasiswa sehubungan kuliah juga daring, sehingga tidak bisa membantu, dengan sangat meminta maaf pada tahun ini tidak bisa melaksanakan bantuan untuk pemeriksaan hewan kurban. Nah, tapi itu juga tidak akan mengurangi pelayanan untuk ke masyarakat untuk menjamin sehat dan layak ya Pak kalau nggak salah. Insya Allah itu tidak menjamin, karena kami dari 8 orang ini kami bagi per 6 wilayah yang masing-masing rata-rata tiap wilayah itu 2-3 orang untuk memonitor di sini. Jadi di sini dilaksanakan monitoring tentang kesehatannya, tentang layaknya, juga tentang sosialisasi kepada pedagang itu untuk melaksanakan prokesnya. Jadi insya Allah dengan 88 orang ini pemeriksaan hewan kurban di Kota Bandung akan terlaksana dengan baik dan lancar. Tuh, Sobat Papatong semua, insya Allah bagi sobat-sobat yang ingin beribadah, DKPP Kota Bandung sudah menerjunkan petugas untuk bisa menentukan ya Pak ya, hewan itu sehat atau layak. Untuk ini Pak, untuk tahun ini apakah ada terobosan baru Pak untuk sistemnya mungkin? Apakah ada aplikasi mungkin untuk tahun ini? Apakah ada yang bisa diakses langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mengetahui bahwa ternak itu sehat dan layak? Insya Allah alhamdulillah pada tahun ini ada berbeda dengan tahun yang lalu, bahwa kalau tahun sekarang ini zamannya digitalisasi, sehingga kita dalam melaksanakan pemeriksaan hewan kurban ini menggunakan aplikasi e-Selamat, di mana e-Selamat itu dari kepanjangan sehat, layak, makin tenang. Diharapkan dengan sehat dan layaknya ini orang yang melaksanakan ibadah kurban ini makin tenang, makin nyaman, makin aman. Dan ini adalah merupakan pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Bandung untuk warganya dalam melaksanakan ibadah kurban supaya tenang dan nyaman. Nah, tadi itu Pak, selamat ya Pak ya. Sehat, layak, makin tenang. Oke, itu Sobat Papatong semua. Nah, bisa diakses di mana nih Pak? Kalau misalnya Sobat Papatong kan pengen mendownload atau pengen punya aplikasi itu, atau mekanisme aplikasinya itu nanti seperti apa sehingga masyarakat bisa menggunakan dengan mudah? Pertama-tama nanti petugas kita ini bakal aplikasi itu untuk e-Selamat, di mana di Selamat itu akan dicantumkan jenis hewan, misalkan sapi, domba ataupun kambing. Itu juga dicantumkan umur hewan, misalkan domba lebih dari 1 tahun, sapi lebih daripada 2 tahun. Dicantumkan juga di situ layak atau tidak layaknya. Dicantumkan juga apabila tidak layak kenapa. Misalkan tidak layak itu ada yang umurnya kurang, ada yang sakit, ada yang luka, ada yang cacat, atau tentunya ada yang berzina, kan itu kurang baik. Ada juga yang buah jakarta tidak zina, sehingga itu tinggal masukin datanya oleh petugas, pedagangnya dari mana, asal ternak tersebut juga dari mana, sehingga nanti kalau pembeli atau konsumen untuk membeli untuk melihat itu tinggal di aplikasi kanal e-Selamat di webnya DKPP atau di IG-nya DKPP. Ya,
diinstal dulu, setelah itu diinstal dimasukin ke barcode-nya, karena kita pada selamat ini menggunakan QR. Jadi QR masing-masing di kalung sehat dan layak itu satu peternakan, satu ternak atau satu domba satu kali dipakai. Tinggal diklik, di situ akan keluar muncul keterangannya. Jenisnya apa, umurnya berapa, layak atau tidak layak, dari mana asalnya, penjualnya siapa. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa kalung tersebut tidak bisa dipindah-pindahkan oleh peternak, karena kalau dipindahkan, karena fotonya akan berbeda, karena satu kalung itu ada satu foto. Jadi sudah lengkap sekali ya Pak ya di selamat tadi, mulai dari fotonya, jadi masyarakat bisa langsung membedakan kalau benar tidak QR yang di scan itu ternak tersebut ya Pak ya. Terus datanya juga, data kesehatannya, data kelayakannya juga sudah muncul semua. Wah, mantap sekali Pak. Jadi betul Pak, selamat mungkin apa ya, sehat, layak, makin tenang. Jadi masyarakat Kota Bandung bisa makin tenang dalam menjalankan ibadah kurban, karena ternak yang untuk dijadikan hewan kurban sudah tepat sesuai persyaratan mungkin ya Pak ya. Ya, dari sisi kesehatan hewan udah memenuhi persyaratan, dari sisi agama juga udah layak dari umurnya. Jadi dalam melaksanakan ibadah kurban itu makin tenang. Ini nih Pak, saya tuh pakai rompi ini Pak, keren Pak. Namanya juga keren karena nama saya sendiri. Nah, ini rompi apa sih Pak? Pertanda apa gitu kalau masyarakat Kota Bandung, sobat-sobat Pepatong semua nanti di tidak sengaja mungkin di dekat rumah, di jalan ngelihat ada yang berseragam rompi ini tuh apa nih Pak? Jadi terima kasih, ini adalah identitas untuk tim Satgas Kota Bandung dalam rangka pemeriksaan hewan kurban pada tahun 2021. Dimana kalau warga Kota Bandung atau masyarakat Kota Bandung ada yang memakai rompi begini, ini adalah identitas mereka, itu adalah Satgas dari tim kita ini untuk memeriksa hewan kurban. Oh iya, jadi jangan salah ya Pak, ini tuh Satgas pemeriksa hewan kurban ya Pak. Ya. Jadi mungkin pahlawan-pahlawan di era kurban saat pandemi ini ya Pak ya. Ya. Yang memastikan tadi input data, memastikan ternak itu sehat dan layak sehingga masyarakat bisa tenang dalam menjalankan ibadahnya ya Pak. Ya. Nah, Pak, kalau selain tadi petugas-petugas itu bergerak di lapangan, apakah dengan tadi kewilayahan dengan masyarakat sekitar, apakah ada bentuk sosialisasi yang secara luas itu Pak untuk masyarakat bahwa seperti apa sih ternak yang sehat, yang layak? Nanti selain memang masyarakat bisa mendapatkan informasi tadi dengan tinggal scan QR barcode yang kalung ya Pak ya? Kalung yang ada di ternaknya tersebut. Nah, kita juga mensosialisasikan melalui medsos ya, melalui IG, juga melalui webnya DKPP. Selain itu juga setiap petugas ini di dalam melaksanakan monitoring kesehatan hewan kurban ini akan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan, minimal dengan kelurahan. Jadi sebelum melaksanakan pemeriksaan itu, di Satgas ini akan mensosialisasikan kepada kelurahan bahwa inilah cara-caranya untuk dalam pemeriksaan hewan kurban ini dan tersebut, dan juga disosialisasikan bagaimana kalau ada masyarakat yang ingin bertanya tentang penggunaan barcode tersebut yang ada di kalung sehat dan layak itu. Jadi keren sekali ya Sobat Pepatong semua. Pertama, tiap ternak itu sudah pasti memang hanya untuk satu identitas ya Pak, tidak bisa untuk digandakan, dan Sobat Pepatong juga semuanya sudah bisa yakin bahwa QR yang di scan itu sudah bisa sesuai dengan ternaknya karena ada fotonya juga ya Pak? Ada fotonya. Jadi satu ternak itu satu foto Pak? Satu foto, tidak bisa digunakan untuk ternak yang lain. Keren banget, kalau ya. QR itu tersebut sudah dipakai, dipakai lagi itu udah loading di HP-nya, udah loading nggak bakalan muncul. Oh iya. Jadi mungkin selama ini ada keraguan-keraguan kalungnya ini dipindahin atau diganti, sekarang sudah terjawab semua ya Pak ya. Hal itu sudah dengan tadi selamat ini betul sih, makin tenang ya Pak ya. Kalau masyarakat ingin berkurban tinggal cari ternak yang memang sudah dikalungi oleh kalung layak dan sehat yang sudah diperiksa oleh petugas. Nah ini Pak, kalau petugas ini bergerak sampai kapan nih Pak? Ini sebelumnya saya tambahin juga bahwa kepada masyarakat yang hewannya tidak ada kalungnya, itu adalah artinya tidak layak, karena semua hewan itu diperiksa oleh tim kami, tapi yang layak itu diberi kalung sehat dan layak, yang tidak layak itu tidak diberi kalung, dan akan kami beri tanda di spray, disemprot dengan itu, dikasih tanda bahwa itu tidak layak untuk dijual. Dan kalau udah tidak layak dijual itu, kami menyarankan kepada pedagang itu untuk dipisahkan dari hewan yang sudah layak dan menjual, sehingga di masyarakat dalam pembelian tidak akan ragu lagi bahwa inilah yang layak untuk dan sehat untuk
jadikan ibadah kurban sehingga makin tenang. Nah itu Pak, sedikit Pak, kalau layak itu apa sih Pak? Atau sehat itu apa sih Pak? Gitu. Jadi layak itu memenuhi persyaratan secara agama, artinya umurnya sudah memenuhi persyaratan untuk jadi hewan kurban. Kalau sehat itu dilihat dari kondisi dari hewan tersebut. Misalkan tidak dehidrasi, tidak patah tulang, tidak cacat kulit, tidak sakit mata dan sebagainya. Sehingga sehat dari sisi kesehatan hewan dan layak menurut umur agama. Tapi nanti itu semua udah masuk ya Pak ya, di dalam satu data yang ada di Selamat gitu. Sudah di situ. Jadi kalau udah lihat di scanner Selamat, begitu itu diklik aja di barcode-nya akan muncul data itu semua. Wah keren sekali nih Sobat Papatung. Mungkin ini baru pertama kali ya Pak ya, di Indonesia mungkin ya. Saya kurang tahu kalau Indonesia, cuma kalau di Bandung mungkin untuk baru tahun sekarang ini, dan mungkin tentunya karena masih baru, masih ada kekurangannya, mohon maaf sebelumnya. Ya, tapi ini terobosan yang sangat bagus sih. Jadi masyarakat tadi judulnya makin tenang ya Pak ya, makin bisa merasakan yakin bahwa ternak untuk ibadah mereka tuh bisa apa namanya, bisa untuk lebih keterjaminannya tadi dari kesehatan dan kelayakannya. Karena dengan terjaminnya layak dan sehatnya, tentunya ibadah juga makin tenang. Kalau ibadah makin tenang, kita makin yakin bahwa ibadah kita insya Allah akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah mulia sekali nih Pak, sudah satgas ini Pak. Selain itu Pak, mungkin ada pesan itu untuk sobat-sobat Papatung semua dalam melaksanakan ibadah kurban ini, baik tadi dalam proses pemilihan ternaknya atau nanti pada saat proses penyelenggaraannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat pandemi ini Pak. Ya, mohon bantuannya aja dari para pedagang untuk kerjasamanya, bahwa apabila nanti disampaikan oleh tim Satgas ini, misalkan harus begini, bukannya kami rewel, bukannya kami bawel, tapi kami untuk keselamatan semua, untuk kebarokahan semua, untuk kemaslahatan warga Kota Bandung yang akan melaksanakan ibadah kurban ini. Dan juga kami mohon doa kepada semuanya bahwa mudah-mudahan tim Satgas ini bisa sehat dan bisa bekerja dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Jadi tetap ya Pak ya, aturan tadi itu memang untuk menjaga supaya protokol kesehatan itu tetap terjaga ya Pak ya. Ya, itu harus dilaksanakan walau bagaimanapun, walaupun dalam situasi begini, karena pemeriksaan hewan kurban ini sangat penting sekali untuk melihat layak dan sehatnya ibadah hewan kurban ini, sehingga ibadah itu makin tenang. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini kami harus tetap bergerak, tetap bekerja, dan mohon doanya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sobat Papatung juga, sobat-sobat milenial juga yang memang pada eranya digital ini bisa juga lebih yakin ya Pak ya, bahwa ternaknya itu sudah tadi 2 kriteria itu sehat dan layak. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya sobat Papatung di rumah pengen tahu nih Pak informasi lebih lanjut tadi, mungkin lebih detail, atau misalnya pengen ada hal-hal yang dipertanyakan, apakah ada yang bisa dihubungin Pak, atau kontak seperti apa? Bisa kontak ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, bisa juga dilihat di IG-nya, karena di IG-nya juga kita memunculkan ciri-ciri hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban. Itu ada 10 ciri-cirinya, tinggal dilihat aja di situ. Misalkan hewan itu tidak cacat, mulutnya tidak berlendir, terus tidak patah dan sebagainya, itu ada. Tinggal aktif aja, sering melihat medsosnya DKPP. Jadi sobat Papatung udah pasti diyakinkan dari informasinya bahwa seperti apa sih sehat dan layak itu. Terus dari aplikasinya tadi Pak, apa Selamat ya Pak? Selamat gitu. Juga bisa diyakinkan bahwa kalau untuk membeli ternak diharapkan yang sudah dikalungi, sehingga bisa dicek ya Pak ya. Yeah. Kondisi ternak itu seperti apa. Iya. Yeah. Mungkin terakhir Pak, satu pesan pamungkas gitu untuk sobat-sobat Papatung yang ingin berkurban, supaya kurbannya bisa tadi selamat Pak. Ya, untuk warga masyarakat Kota Bandung yang akan melaksanakan ibadah kurban, belilah hewan ternak kurban yang sudah ditandai dengan kalung sehat dan layak. Itu bisa dicek barcode-nya seperti apa, dari mana hewan tersebut. Dan juga sekali lagi mohon doa untuk tim kami, tim Satgas ini, karena kami harus bekerja dalam situasi pandemi begini, tapi tetap ini tugas yang mulia yang harus dilaksanakan untuk kemaslahatan umat. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin itu sobat Papatung semua di rumah. Nanti kalau misalnya sobat Papatung tadi pengen lebih tahu informasi lebih dalam, bisa cek juga
media sosialnya DKPP. Di situ sudah coba ditampilkan semua materi-materi, informasi-informasi mengenai kurban di masa pandemi ini. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak nih Pak Asep, hatur nuhun pisan, informasi yang sangat berharga untuk sobat Papatong semua. Jangan lupa sobat Papatong untuk tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua sehat semua, selalu dalam lindungan Allah, dan pandemi ini semua cepat berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman atau sahabat Papatong semua, ada satu lagi ini yang menjadikan tugas besar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Saat ini tentunya kita maklum dan tahu bahwa kita akan sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Adha tahun 2021. 20 Juli kalau tidak salah, 20 Juli 2021. Nah, tentunya Idul Adha ini biasanya diwarnai dengan banyaknya orang untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Nah, Dinas atau DKPP hadir pada kesempatan ini untuk ikut dan punya kewajiban untuk menjaga terkait khususnya dengan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Jadi DKPP pada kesempatan ini sudah menurunkan tim tidak kurang dari 90 sampai 100 orang, terdiri dari staf di dinas dan dibantu dengan beberapa komunitas, tim pemeriksa hewan kurban. Walaupun hari ini dalam suasana COVID, adanya pembatasan pembatasan mobilitas, kemudian juga pertemuan dan sebagainya, tapi kita tetap hadir untuk selalu menjaga terkait dengan keamanan kelayakan hewan kurban itu. Apa yang akan kita lakukan, teman-teman Papatong, oleh kita? Jadi tim ini akan bergerak kepada khususnya para penjual hewan kurban yang ada di lingkungan atau di wilayah Kota Bandung khususnya. Jadi ada yang berjualan hewan kurban, kita akan datangi, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewannya dan kelayakannya. Nah, tim tentunya sudah memiliki pengetahuan teknis tentang bagaimana cara memeriksa, dan kita sekarang bersyukur bahwa pemeriksaan ini kita dibantu dengan pengembangan aplikasi yang namanya Selamat. Sehat, layak, makin tenang. Jadi ini aplikasi yang tahun ini kita kembangkan untuk lebih memudahkan melakukan pendataan, mengidentifikasi, dan memastikan bahwa hewan itu sudah diperiksa dan sehat, layak, termasuk kalaupun tidak layak, tidak sehat, itu akan terlihat di dalam aplikasi ini. Jadi tim pemeriksa ini akan datang nanti ke setiap penjual untuk memeriksa kesehatannya, nanti diperiksa mulai dari fisik hewannya, syarat-syarat sehat, sampai ke pemeriksaan yang dipersyaratkan untuk sehat dan layak. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian tadi semua hasil didata dan dimasukkan ke dalam aplikasi Selamat. Setelah itu untuk hewan yang sehat dan layak, kita akan berikan kalung yang akan ditempelkan di leher hewan kurban, apakah itu sapi, kambing, atau domba, gitu, akan ditempelkan dengan tertulis kalung itu kalung telah diperiksa sehat dan layak. Kemudian di situ akan ada barcode-nya. Nanti barcode itu bisa di-tag, bisa diperiksa, dan setelah itu masyarakat bisa melihat informasi terkait dengan hewan tersebut. Jadi hewan tersebut apakah walaupun setelah diberikan kalung, sebetulnya itu sudah dinyatakan sehat dan aman. Tapi untuk meyakinkan kembali,
bisa dilihat di datanya, kemudian bisa dilihat apa yang sudah diperiksa, termasuk bisa dilihat juga apakah betul tidak hewan yang ada itu atau yang dikalungi itu sesuai nggak dengan data yang ada di dalamnya. Sehingga ini bisa menambah keyakinan kepada warga bahwa hewan tersebut memang layak dan sehat, kemudian bisa untuk dikurbankan dan dikonsumsi tentunya. Termasuk informasi terkait dengan hewan yang tidak layak. Jadi hewan yang tidak layak secara prinsip nanti kita tidak akan berikan kalung sehat, kita akan berikan tanda tidak sehat dengan cara menggunakan ada alat sprayer begitu. Kemudian tentunya akan dipisahkan di tempat yang khusus yang sakit, dan kita akan beri tanda itu sakit. Sehingga kalaupun mereka misalnya menggunakan kalung, tapi kalau kita tag barcode-nya itu akan ketahuan bahwa hewan tersebut memang tidak sehat. Jadi itu salah satu cara kita dinas pada tahun ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua hewan yang beredar yang diperjualbelikan di Kota Bandung khususnya, sehingga diharapkan bahwa pada saatnya nanti berkurban semua hewan itu memang layak dan sehat untuk dikurbankan. Dan juga saya menghimbau, walaupun sekarang pandemi, tentunya juga pelaksanaan ibadah kurban tetap diharapkan bisa tetap berlangsung, dan tentunya dengan sangat menjaga protokol kesehatan. Jadi dimohon pada saatnya nanti panitia khususnya biasanya yang memotong kurban untuk betul-betul bahwa hewan dipotong di dalam suasana yang terlindungi dari masyarakat begitu. Bahkan diusahakan tidak perlu ada masyarakat yang ada di sekitar ini, cukup hanya pemotong saja, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas dan dibatasi. Kemudian hasil daging yang akan diedarkan ini menjadi tanggung jawab panitia untuk menyerahkan langsung kepada warga yang membutuhkan. Jadi warga tidak perlu harus mendatangi panitia, begitu, tapi panitia yang menyiapkan itu semua, dan sehingga semua bisa berjalan dengan lebih tertib, aman, dan tentunya suasana COVID ini tidak mengganggu pelaksanaan kurban. Itu mungkin pada teman-teman, jadi tetap bisa melakukan ibadah kurban dengan khusyuk, dengan baik, tapi tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan hewan yang akan disembelih atau dikurbankan itu memang hewan yang sudah terpilih dan dinyatakan sehat dan layak. Dan sekali lagi, cara yang paling mudah untuk membeli hewan bahwa itu hewan sehat dan layak itu hewan yang sudah diberikan kalung sehat yang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung atau dari pemerintah Kota Bandung. Kemudian yang kedua, untuk lebih meyakinkan kembali, masyarakat juga bisa mengambil barcode-nya, melihat data yang tertera di situ, dan meyakinkan kembali bahwa yang data yang tertera itu sesuai dengan fisik hewan yang kita beli. Itu mungkin informasi, mudah-mudahan tetap warga Bandung tetap semangat untuk berkurban, apalagi sekarang suasana banyak warga masyarakat yang membutuhkan bantuan, tentunya semangat untuk berkorban juga diharapkan bisa lebih tinggi, sehingga makna Idul Adha, Idul Kurban ini akan tetap menjadi sesuatu yang bermanfaat tentunya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalani Idul Kurban. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sehat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saint Farm adalah sebuah kawasan pertanian terpadu sekaligus tempat wisata di kaki Gunung Manglayang, Kota Bandung. Di sini, kita dapat berekreasi sambil belajar tentang budidaya pertanian, tanaman hidroponik, ternak domba, ayam, dan ikan seperti lele dan nila yang sudah menggunakan teknologi bioflok. Menikmati senja, bercengkrama bersama teman, sahabat, dan keluarga dalam hangatnya api unggun
akan memberikan kenangan yang sangat indah. Seindah panorama Gunung Manglayang, hijaunya sawah Sekemala, dan hamparan kota Bandung yang menawan. Yuk, mampir ke Sand Farm, Sekemala Integrated Farming.